Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Dan saat ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-8 dengan judul Penciptaan Kejadian sebagai fondasi bagian pertama. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dimuliakanlah nama-Mu pada saat ini, oleh karena berkat-Mu tetap menjadi bagian kami. Kami rindu hikmat sorga menjadi bagian kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama, kami mengerti dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Penciptaan kejadian sebagai fondasi bagian pertama. Ayat hafalannya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara-saudara, ayat ini menunjukkan kepada saya dan kepada kita bahwa bagaimana penciptaan itu terjadi dan siapa yang melakukan penciptaan itu sendiri. Nah, di dalam buku Kejadian pasal 1 dan lebih khusus Kejadian atau buku Kejadian pada umumnya, maka kita dapati mulai dari Kejadian pasal 1 ini kita melihat bahwa bagaimana sifat Allah yang bekerja secara bersama-sama, yaitu bekerja secara harmonis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam menciptakan dunia ini, dan puncak penciptanya yaitu menciptakan manusia. Kemudian di buku Kejadian ini juga dia memperkenalkan kepada kita bagaimana hari Sabat itu. Lalu kemudian setelah itu berlanjut, kita dapati bagaimana asal mula kejahatan. Lalu setelah itu kita lihat Mesias dan rencana penebusan. Kemudian air bah yang terjadi secara universal menutupi seluruh dunia ini. Lalu perjanjian Allah dengan Nuh setelah terjadinya air bah. Kemudian bagaimana penyebaran manusia dan berbeda adanya perbedaan bahasa-bahasa. Lalu kemudian silsilah dan kerangka urutan peristiwa di dalam Alkitab. Dari penciptaan sampai kepada Abraham. Lalu kemudian bagaimana kuasa firman Allah itu yang diucapkan. Lalu kemudian sifat dasar manusia. Lalu kemudian karakter Allah. Kita dapati juga perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian bagaimana penata layanan bumi dan sumber dayanya. Lalu kemudian janji penciptaan dunia yang baru yang akan kita pelajari pada minggu ini. Jadi, saudara-saudara, kita melihat bahwa ketika kita rajin belajar bersama-sama, maka kita akan menemukan kebenaran firman Tuhan. Jadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana itu terjadi? Kita akan pelajari lebih mendalam pada video-video selanjutnya. Namun yang saya mau sampaikan pada saat ini bahwa buku Kejadian ini merupakan fondasi kita mengetahui bagaimana keadaan kita, bagaimana bumi ini, bagaimana sehingga ada kejahatan dan berbagai hal. Itu semua kita bisa dapati di dalam buku Kejadian. Untuk itu,
kita akan sambung pelajaran ini pada video selanjutnya. Saya berharap kita tetap belajar akan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami sudah mempelajari firman-Mu, bahwa sesungguhnya kejadian ini adalah fondasi di mana kami boleh melihat bagaimana alam semesta ini dijadikan. Kenapa ada dosa, kenapa ada kejahatan, kenapa ada rencana keselamatan, dan berbagai hal. Semuanya kami dapati di dalam buku Kejadian. Itulah sebabnya kami rindu Tuhan memberkati kami dengan kesehatan kekuatan, sehingga kami tetap sehat dan kuat untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.